Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan khusus membahas tentang TM ya, time complexity gitu, yang biasanya mungkin makin ke sini itu makin apa ya, nggak kebayang itu tuh sebenarnya makhluk apa sih gitu. Ya. Jadi saya coba agak mundur sedikit ya. Sebenarnya sebelum kita ngomong-ngomong soal TN, soal apa notasi asimptotik gitu, yang big O, big omega, kemudian big theta gitu ya. Kan sebenarnya kita berbicara tentang basic operation kan ya, Mas ingat ya. Jadi sebenarnya kita tuh kan pengen ngukur nih seberapa lambat atau seberapa cepat sih algoritma kita gitu ya. Nah, yang membuat algoritma kita lambat atau cepat itu kan ya isi algoritmanya kan ya. Nah, di dalam algoritma itu kan ada baris-baris operasi yang dilakukan atau codingan lah gitu biasanya kita kalau ngomong gitu ya. Ada baris line kalau itu kan line of code gitu ya, codingan baris ke-1, codingan baris kedua, codingan baris ketiga. Nah, kalau di kuliah ini kita sebutnya itu sebagai operasi gitu ya. Misal yang paling straightforward dan harusnya kalian sudah paling hafal itu adalah misalnya prosedur ini menukar swap ya, menukar nilai dari dua variabel gitu ya. Misalnya saya punya variabel A dan B, dua-duanya bilangan bulat, kemudian saya ingin tukar tuh nilainya gitu ya. Nilai B jadi disimpan di dalam A dan nilai A disimpan di dalam B. Jadi saya butuh bantuan satu buah variabel lagi, kan, gitu ya misalnya yang juga integer. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan mengisi temp ini dengan nilai A gitu sementara disimpan di sana. Kemudian karena nilai A-nya sudah disimpan, udah aman, maka A-nya boleh kita override dengan nilai B gitu ya. Sehingga nilai B pindah nih jadi di A. Nah, sekarang tinggal nilai B-nya. Nilai B berarti kita simpannya adalah nilai A yang tadi sudah kita save duluan. Kan gini ya? Sampai ini ya? Oke. Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya gitu ya, oke, prosedur swap itu ada berapa sih operasi yang dilakukan gitu ya misalnya. Nah, ini saya akan bilang, oh ada 4 nih gitu ya. Ini operasi pertama, ini deklarasi gitu ya. Ini operasi pertama gitu ya. Ini operasi kedua, ini adalah operasi ketiga, ini adalah operasi keempat. Berarti swap itu dia punya 4 operasi gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang time complexity gitu ya, itu kita berbicara tentang basic operation gitu ya. Basic operation adalah operasi yang paling penting di dalam prosedur tersebut gitu ya. Salah satu cirinya adalah yang paling menghabiskan banyak waktu gitu, yang time consuming gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang prosedur yang lebih normal gitu ya, biasanya kan ada loop, ada apa gitu ya. Nah, itu biasanya salah satu cirinya adalah dia operasinya berada pada loop yang terdalam. Nah, kalau ini kan nggak ada loop ya. Jadi kita akan lihat aja mana operasi yang paling time consuming gitu ya, yang berarti yang paling penting gitu. Nah, di sini kan kelihatan nih yang paling yang dilakukan berkali-kali adalah operasi assignment. Ini operasi assignment ini. Oke, menyimpan nilai ke dalam dari satu variabel ke variabel lain kalau di sini. Nah, berarti kita putuskan nih, oke, berarti basic operationnya adalah assignment. Nah, kemudian yang kita carikan ini ya, berapa banyak gitu, berapa kali sih tadi operasi yang dianggap penting tadi yang kita sebut sebagai basic operation itu dilakukan di dalam prosedur yang bersangkutan gitu, prosedur swap. Nah, kita kan bisa lihat kan, oh basic operation yang assignment itu ada di 2 ini ya, 3 sama 4 gitu kan ya. Berarti dia ada 3 kali kan ya. Berarti kita bisa bilang bahwa CN-nya sama dengan 3 gitu. Dimana nanti biasanya CN ini ya kita sebutnya sebagai TN saja karena kita tidak terlalu memperhatikan kecepatan dari komputer gitu. Karena kan itu mah given dan nanti kalau kita membandingkan kan asumsinya komputer atau mesin yang dipakai adalah sama gitu. Jadi ongkosnya tidak terlalu menjadi masalah ya. Berarti ini atau kita bisa bilang bahwa TN-nya 3 gitu. Karena ada 3 kali nih basic operasinya dilakukan gitu ya. Nah, 3 ini nantinya baru masuk ke yang kita simbolkan sebagai notasi asimptotik. Oh, ini berarti elemen dari big O
1 gitu. Yang tak lain atau tidak, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dia masuk ke kelas efisiensi konstan gitu ya. Jadi kelas efisiensinya konstan. Yang paling bagus nih ya, konstan. Begitu kira-kira. Oke, kita bergerak ke yang lainnya lagi. Saya kasih contoh. Misalnya saya punya yang sederhana saja ya. Kita punya prosedur cetak hello misalnya, atau cetak hello world lah ya. Oke. Nah, dia ini ceritanya ya isinya mencetak hello world aja. Oke, saya bilang misalnya print hello world gitu ya. Oke. Nah, misalnya saya mencetak berapa kali? Misalnya 5 gitu. Nah, misalnya begini lah ya. Terserah berapa kali ya. Maka sama lagi kayak tadi, ini ada berapa operasi nih? Nah, ini ada 5 operasi kan? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kan pertanyaannya kan kalau kita mau mencari time complexity bukan berapa operasi yang dilakukan di sini gitu ya, tapi berapa basic operation yang dilakukan. Nah, ini basic operationnya kan ngeprint ya, berarti kan yang paling penting ya mencetak gitu ya. Berarti basic operationnya print, artinya berarti dalam kasus ini karena sederhana sekali, itu ya berarti TN-nya adalah 5, yang dan tak lain dan tak bukan adalah konstan gitu kan ya. Kan kelihatan ya, jadi ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti TN-nya 5 gitu. Nah, beda cerita ketika saya ubah prosedur cetak hello world ini menjadi loop gitu. Wah, ini mah berkali-kali nih, ini saya mencetak hal yang sama kan ya. Jadi saya bikin aja prosedur cetak hello world yang baru gitu ya, hello world 2 gitu ya, yang isinya adalah for i mulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ya print hello world gitu ya. Atau print hello world, terus for-nya berhenti di sini, prosedurnya berhenti di sini. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini kan karena sebenarnya ini kan sama ya, sama gitu isinya gitu. Artinya basic operation-nya kan sama-sama print juga kan ya, orang melakukan hal yang sama kok. Nah kalau kita lihat di sini, print-nya dilakukan berapa kali sih gitu ya? Kan kelihatannya sekali kan ya? Kelihatannya hanya sekali. Kemudian apakah jadinya TM-nya itu adalah 1 gitu kan? Nah kan bukan kan? Bukan kan? Kenapa bukan? Karena walaupun kelihatannya cuma sekali, tapi sebenarnya dia mencetaknya kan kayak gini kan 5 kali, karena ini dari 1 sampai 5 ada for-nya gitu. Makanya kalau kasusnya loop seperti ini, muncul tuh rumus yang sering sekali kita pakai, yaitu sigma gitu ya. Jadi mulainya dari mana? Oh, mulainya dari 1 sampai 5. Dan ini nggak harus selalu I ya. Ini sih biar sama aja gitu ya. Ini sih biar sama aja sama ini supaya tidak bingung gitu. Tapi saya boleh nulis ini J, nulis ini K atau apapun gitu. 1 sampai 5 kemudian baru basic operasinya berapa kali dilakukan per satu iterasi, kan 1 ya. Ini kan cuma 1 nih. Setiap for ketika I-nya 1 dia sekali. Pada saat I-nya 2 dia sekali. Nah, kita tulis 1. Nah, ini kan yang rumusnya itu loh yang atas, batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah 1. Berarti kan batas atasnya 5, gitu ya, 5, dikurangi batas bawahnya 1, ditambah 1. Kan sama dengan 5, gitu. Artinya apa? Artinya ya TN-nya ini sama 5 juga, gitu. Sama persis nih, gitu. Karena memang ini sama dengan ini. Cuman kalau ini kelihatan, kita gampang gitu ya, ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, sementara yang di bawah sini tuh nggak kelihatan, gitu. Gitu ya.